Nah, sekarang kita kembali lagi ke video implementasi Akurat Online. Ini adalah video yang ketiga yang sudah saya buat. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur penomoran. Jadi fitur penomoran ini nanti untuk penomoran transaksi yang ada di Akurat Online. Untuk lebih jelasnya tentang fitur penomoran ini, langsung aja kita mulai masuk ke penjelasannya. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akurat. Tapi kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akurat ini? Masih banyak pengguna software Akurat hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akurat bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu aja. Akhirnya, laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akurat. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akurat, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akurat. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akurat yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akurat, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akurat. Ikuti training software Akurat dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akurat. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk fitur penomoran itu kita masih di dalam modul pengaturan di sini. Ini adalah fitur yang di sini. Jadi kan kemarin kita udah ngebahas tentang preferensi, akses grup dan pengguna, dan fitur penomoran sekarang. Jadi kalau fitur penomoran ini nanti semua penomoran yang berkaitan atau yang berhubungan dengan apa di dalam database kamu, itu nanti kamu aturnya semuanya dari sini. Jadi nggak cuma transaksi invoice aja contohnya. Jadi nanti kayak nomor untuk barang dan jasa, nanti ada untuk faktur pembelian, sampai penomoran untuk karyawan dia ada di sini semuanya. Kayak gitu. Jadi nanti udah lengkap. Cuma kalau kamu sebelumnya nggak punya penomoran, sebenarnya kita udah disediain nih dari Akurat Online ya. Nah, nanti ini adalah template default-nya sebenarnya. Cuma nanti kalau ini hanya disediain oleh sistem aja gitu. Jadi dia belum lengkap atau dia belum banyak macam-macamnya sebenarnya. Nah, dari sini nanti kamu bisa tambah, edit, ataupun hapus. Jadi enaknya di Akurat Online itu misalkan kamu mau faktur penjualan nih. Faktur penjualan kan sebenarnya di sini dia udah ada ya untuk yang faktur penjualannya. Nah, ini nanti di sini kamu bisa satu transaksi ini bisa lebih dari 2 nomor atau lebih dari satu nomor. Misal nanti kamu mau nyesuaiin nih kayak untuk penawaran transaksi untuk pelanggan umum atau nanti kamu mau ada yang pelanggan member, nanti kamu mau pisahin, nah itu nanti bisa di sini. Di Akurat Online bisa. Nah, ini contohnya kita buat faktur penjualan aja. Jadi biar gampang juga nanti ya. Jadi misalkan kita udah ada yang untuk umum nih satu lagi, nah satu lagi kita mau bikin untuk yang faktur penjualan untuk member. Nah, ini nanti kita masukin dulu namanya, faktur penjualan member, contohnya gini ya. Nah, nanti tipe transaksinya kamu jangan lupa ini untuk pilih yang faktur penjualan di sini. Nah, terus untuk tipe penomoran di sini nanti kita ada beberapa macam. Jadi ada yang tidak riset, terus ada riset setiap hari, riset setiap bulan, sama riset setiap tahun. Nah, perbedaannya tentu aja dia udah kelihatan sebenarnya kalau dari yang kata terakhirnya. Jadi yang kalau pertama ini tidak ada riset apapun, nah terus yang kedua ada risetnya itu setiap hari, terus ada yang riset setiap bulan sama riset setiap tahun. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalkan kamu contohnya setiap hari nih. Nah, misalkan kamu nomor transaksinya itu tiap hari udah contoh hari Senin kamu udah sampai 10. Nah, ketika nanti kamu udah ganti hari, misalkan kamu udah masuk ke hari Selasa,
Nah, nanti hari Selasa itu dia nggak mulai dari nomor 11, jadi nanti mulai lagi dari nomor 1, kayak gitu. Jadi udah dia reset lagi nih, untuk ketika kamu udah ganti hari. Nah, begitupun nanti kalau kamu yang bulan, misalkan kamu udah tanggal 31 Januari transaksi kamu udah 100. Nah, nanti tanggal 1 Februari dia balik lagi ke 0 nomor transaksinya atau nomor urutnya, dia kayak gitu. Makanya nanti kamu bisa sesuaikan. Jadi ada yang tidak reset, reset setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, terus kita contohnya pilih yang reset setiap bulan aja di sini. Nah, di sini juga kamu bisa pilih jumlah digit counter-nya tuh mau berapa. Contoh kita mau digit counter-nya tuh cuma 3 aja, kayak gini. Nah, ini nanti kita munculinnya dari sini, dari komponennya. Jadi kalau di sini kita cuma masukin jumlahnya aja, di sini kita komponennya. Komponen di Akrata lain juga kita penomorannya ada banyak, ada yang tahun, ini tahun yang full. Misalkan kayak sekarang nih 2025, berarti nanti muncul semua 2025. Kayak gitu, kalau tahun singkat biasanya dia cuma belakangnya aja. Nah, ini kita ada bulannya juga ada bulan yang biasa, terus ada yang bulan pakai Romawi. Atau kita ada yang hari juga. Hari ini sebenarnya dia kalau nggak salah itu tanggal nih. Oh ya benar dia tanggal di sini. Nah, terus yang apa, selanjutnya kita ada yang counter. Nah, counter ini yang digitnya itu tergantung dari sini yang kamu isi. Misal kamu tambah, nah ini kan 3 nih, kalau kita masukin 5, dia akan berubah jadi 5. Kalau kita masukin 10, dia juga akan berubah jadi 10. Nah, counter ini dia adalah nomor yang nanti akan running otomatis. Jadi ketika kamu membuat transaksi, otomatis dia akan berjalan nih di sini. Jadi nanti dari 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus biasanya nanti ada pertanyaan nih kalau untuk yang transaksi ini nomornya. Jadi kalau misalkan kamu udah buat transaksi 1 sampai 10. Nah, tiba-tiba kamu ada hapus transaksi nih, transaksi nomor 7 contohnya. Nah, ketika kamu input transaksi selanjutnya, transaksi yang ke-11, itu nanti nomor urutnya itu bukan mengisi nomor urut yang kosong. Yang kosong kan itu ada yang nomor urut 7 ya. Soalnya kan yang nomor urut 7 itu kamu hapus. Nah, cuma kalau di Akret Online itu dia nggak ngebaca untuk ngisi nomor yang kosong. Jadi dia akan tetap berlanjut seterusnya kayak gitu. Misalkan kamu yang kayak tadi, kamu udah bikin 10 transaksi, ternyata yang nomor 7 dihapus. Ketika kamu buat transaksi selanjutnya, dia yang muncul tuh bukan nomor 7 tapi nomor 11 kayak gitu. Jadi dia tetap running otomatis terus. Nah, kalau kamu misalkan nanti pengen ngisi yang nomor 7 itu ya nanti kamu tinggal input aja manual. Nanti kita langsung praktek aja untuk input apa penomorannya. Jadi nanti biar kelihatan untuk cara input manualnya kayak gimana. Nah, nanti ini kita contoh aja, kita lanjut lagi. Ini kan kita udah ada komponennya nih. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan kamu mau bikin apa. Contoh kita mau pertama pakai teks dulu nih. Ini kan bisa teks atau pemisah ya. Contoh kita buat invoice member yang di sini kayak gini ya, kita contohnya, kayak gini. Nah, ini kita plus, terus kita tambahin lagi garis miring untuk pemisahnya, jadi invoice strip member. Nah, terus kita mau tambahin apa lagi? Contoh kita mau masukin bulan aja, bulannya 2 atau kita mau pakai bulan Romawi, bisa juga. Kalau kita bulan Romawi nanti dia tampilannya kayak gini, kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan, terus kita tambahin lagi pemisah garis miringnya. Habis itu kita tambahin untuk tahunnya di sini. Nah, tahunnya ini kalau singkat dia cuma belakangnya aja, kalau yang panjang dia komplit. Nanti kita pakai yang komplit. Nah, terus kita tinggal tambahin lagi teks pemisah. Selanjutnya yang terakhir kita masukin yang counter-nya. Tapi jangan 10 kebanyakan, 3 aja. Nah, ini kan udah oke nih. Berarti nanti enak di dekorator itu kita melakukan kayak apa, membuat penomoran baru di sini. Nah, itu nanti dia langsung ada contoh hasilnya. Jadi kamu akan langsung ada gambarannya di sini. Jadi kalau kamu masukin komponen apa, nah nanti dia jadinya tuh kayak gini gambarannya. Nah, ini juga nanti yang akan dipakai di template atau di penomoran ketika kamu melakukan transaksi faktur penjualan. Kan kamu di sini masukinnya faktur penjualannya. Ini kamu tinggal simpan aja. Nah, berarti di sini kalau kita lihat daftar lagi, faktur penjualan ini kita ada 2 nomor. Jadi ada yang faktur penjualan aja sama faktur penjualan member. Nah, ketika kamu input transaksinya, nah ini kan contoh kayak gini ya. Ini contoh kita ke pelanggan A, kita jual barang A contohnya. Ini kita nggak usah masukin harga aja, kita mau ngelihat nomor aja di sini.
Nah, di sini pertama kita kan ada nomor faktur di sini ya. Nah, terus di sini ada tombol sebenarnya. Nah, ini adalah untuk yang hidup atau mematikan untuk penomoran otomatisnya. Kalau yang tadi kayak kasusnya ada nomor yang udah dihapus terus kamu mau ngisi yang kosong, nah kamu tinggal masukin di sini. Cuma dia kurangnya harus manual inputnya, kayak gitu. Nah, kalau kamu hidupin dia akan langsung otomatis. Nah, terus karena tadi kita di faktur penjualan ada 2 penomoran, nanti kita tinggal pilih. Kita mau pakai penomoran yang apa nih? Faktur penjualan atau penjualan member? Contohnya kita penjualan member aja di sini. Ini kita masukin harganya. Nah, nanti kita lihat. Coba di sini dia kelihatan nggak cetakannya ya. Ini kita simpan dulu. Ini kita lanjutkan aja karena kita belum ada stoknya. Nah, dia kelihatan tuh nomor transaksinya. Nah, maaf. Kita nggak perlu cetak ternyata dia udah muncul di sini. Jadi nomor transaksi yang tadi kita buat dia akan muncul di sini. Nah, kalau kita buat lagi, contoh kita buat lagi nih, kita pakai yang faktur penjualan yang normal aja yang biasa. Ini harganya kita masukin 1 juta. Kita pakai penomorannya yang faktur penjualan. Ini berarti dia customer yang umum contohnya. Kalau kamu mau dipisahin ya antara penomoran untuk pelanggan umum sama yang pelanggan member. Nah, nanti hasilnya pun dia akan berbeda, kayak gitu. Jadi enak banget nanti. Dan ini dia juga nggak ada batasannya, satu transaksi itu kamu mau buat banyak penomoran pun nggak masalah, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, mungkin itu aja. Nah, terus satu lagi ada tab yang belum kita bahas tadi di sini. Jadi ketika kita membuat data baru atau data yang sudah ada, dia ada tab untuk daftar pengguna. Jadi penomoran ini bisa digunakan oleh semua pengguna atau hanya pengguna tertentu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan nih, kamu mau bisa dipakai semuanya atau enggak. Nanti kamu juga bisa atur di sini. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang fitur penomoran. Nah, kalau ini kan saya penjelasannya untuk umum aja sebenarnya. Nah, kalau kamu butuh penjelasan lebih lanjut atau lebih dalam lagi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaanmu, saya juga menyediakan fasilitas untuk training akurat online. Jadi jika kamu butuh penjelasannya yang lebih komplit dan lebih detail, kamu bisa ambil jasa training tersebut. Untuk pendaftaran trainingnya, nanti kamu bisa klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan saya taruh atau saya simpan linknya di bawah. Jadi nanti kamu tinggal klik aja. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang penjelasan fitur penomoran di Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.